Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Sel Hewan dan Sel Tumbuhan. Penghormatan kami kepada dosen pengampu Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI MSI. Dengan anggota kelompok kami ada Rahayu Sarangputri dan saya sendiri Debbie Anggraini, ada Febrina Shalita, Rahma Deni, dan Putri Hananda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu definisi sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Di dalam sel terdapat protoplasma yang tersusun atas karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Berdasarkan tipe sel dibedakan menjadi prokariotik dan eukariotik. Sel yang memiliki membran inti adalah prokariotik, sedangkan yang tidak memiliki membran inti adalah eukariotik. Sel hewan, suatu bagian organel kecil yang memiliki selaput tipis dan di dalamnya terdapat larutan koloid yang mengandung senyawa kimia. Sel ini memiliki keunggulan yang di dalamnya membuat duplikat secara mandiri dengan cara pembelahan sel. Sel tumbuhan. Sel tumbuhan merupakan kelompok sel eukariotik. Sel eukariotik yaitu sel yang mempunyai materi genetik DNA yang dibaluti atau dibungkus oleh membran. Selanjutnya ada struktur dan fungsi sel hewan. Yang pertama ada membran sel, yaitu atau disebut juga sebagai membran plasma adalah bagian yang terdapat pada bagian yang paling luar. Yang kedua ada dinding sel, adalah lapisan di bawah organel membran sel atau membran plasma. Dinding sel berasal dari selulosa. Dan yang ketiga ada vakuola yang terdapat di vakuola. Vakuola yang terdapat di dalam tubuh tumbuh-tumbuhan berukuran lebih besar dibandingkan daripada yang dimiliki oleh sel hewan. Vakuola adalah rongga yang terdapat di dalam sel yang melapisi membran dan di dalam vakuola terdapat cairan. Yang keempat ada mitokondria. Mitokondria adalah suatu tempat yang digunakan untuk membentuk sebuah energi di dalam tumbuhan. Berikutnya ada struktur dan fungsi sel tumbuhan. Yang pertama ada nukleus. Nukleus ini merupakan organel sel yang unik dan penting. Ia sebagai tempat utama sel untuk menyimpan kromosom dari sel tertentu. Yang kedua ada plastida. Plastida ini merupakan istilah kolektif untuk organel yang berfungsi membawa pigmen. Kloroplast mempunyai bentuk yang sangat menonjol dari plastida yang memiliki kandungan pigmen klorofil hijau. Yang ketiga ada ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang bentuknya kecil, yaitu berupa butiran nukleoprotein. Ribosom ini tersusun atas subunit besar dan subunit kecil yang berisi RNA ribosom dan RNA protein di dalamnya. Yang keempat ada mitokondria. Mitokondria ini merupakan organel besar yang bentuknya bulat batang yang ada di dalam mitoplasma sel tumbuhan. Mitokondria bermanfaat dalam mencegah karbohidrat kompleks dan gula yang dimanfaatkan. Yang kelima, ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi terdiri dari kumpulan vesikel pipih yang memiliki bentuk sisternae atau berkelok-kelok atau berbentuk kantong pipih. Badan Golgi yang terletak di dalam sel tumbuhan disebut diktiosom. Keberadaannya kebanyakan ditemukan di dekat membran sel. Yang keenam, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel penghubung antara inti atau nukleus dengan sitoplasma di dalam sel tumbuhan. Pada dasarnya yaitu merupakan jaringan interkoneksi. RE mempunyai kantong yang berbelit-belit. Ada dua macam retikulum endoplasma yaitu rek kasar dan juga RE halus. Yang ketujuh, vakuola. Vakuola merupakan membran sebagai tempat penyimpanan yang membantu dalam mengatur tekanan tugor dari sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan umumnya ditemui lebih dari satu vakuola, tetapi vakuola menghabiskan ruang lebih besar daripada yang lain, yang menyimpan berbagai macam senyawa kimia. Yang kedelapan ada peroksisom. Peroksisom merupakan organel sitoplasma dari sel tumbuhan yang mempunyai kandungan enzim oksidatif tertentu. Enzim itu digunakan dalam pemecahan metabolisme asam lemak menjadi gula sederhana. Sel tumbuhan dan sel hewan. Ciri-ciri sel tumbuhan: 1. Mempunyai selaput plasma, 2. Mempunyai dinding sel, 3. Mempunyai sitoplasma, 4. Mempunyai mitokondria, 5. Mempunyai sentrosol, 6. Mempunyai plastida, 7. Mempunyai vakuola, 8. Mempunyai badan Golgi, 9. Mempunyai nukleus, 10. Mempunyai RE, 11. Mempunyai ribosom, tidak memiliki lisosom, mempunyai
Piroksisom mempunyai sitoketon dan mempunyai silia dan flagel. Ciri-ciri sel hewan: mempunyai selaput plasma, tidak memiliki dinding sel, mempunyai sitoplasma, mempunyai mitokondria, mempunyai sentosol, tidak memiliki plastida, memiliki vakuola, mempunyai badan Golgi, mempunyai nukleus, mempunyai RE, mempunyai libosom, mempunyai lisosom, mempunyai piroksisom, mempunyai sitoskeleton, dan juga mempunyai silia dan flagel. Kesimpulan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan adalah unit struktur dan fungsional terkecil terdapat pada hewan. Sel tumbuhan adalah unit struktur dan fungsional terkecil terdapat pada tumbuhan. Organel penyusun yang sama dari sel hewan dan sel tumbuhan yaitu membran sel atau membran plasma, RE, badan Golgi, mitokondria, inti sel atau nukleus. Sedangkan perbedaannya terletak pada sel hewan terdapat sentrosol dan lisosom, sedangkan sel tumbuhan terdapat dinding sel, vakuola, plastida, dan kloroplast. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen ya teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.